pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi DP3 insya Allah kita akan menggagas Taman Anak di Kota Mara. Karena barang dan barang bawaan kita via atau melalui ekspedisi kapal laut. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Barang bawaan calon jemaah haji Kota Bau-Bau mulai dikirim ke embarkasi Makassar melalui jalur laut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau menggagas pembuatan taman anak di ruang publik sebagai salah satu persyaratan menjadikan Bau-Bau sebagai kota layak anak. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini 8 Juni 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, barang bawaan calon jemaah haji Kota Bau-Bau mulai dikirim ke embarkasi Makassar melalui jalur laut. Mengenai hal itu, Aude Nurliani melaporkan. Kementerian Agama Kota Bau-Bau mulai mengirim barang bawaan para jemaah haji lewat ekspedisi kapal laut di Pelabuhan Merhum Bau-Bau. Seluruh koper berisi pakaian para calon jemaah telah diangkut Selasa 6 Juni dan mulai diberangkatkan 7 Juni malam, serta dipastikan tiba di embarkasi Makassar 8 Juni. Kepala Kemenak Bau-Bau Mansur mengungkapkan barang bawaan calon jemaah haji sengaja dikirim lebih awal agar tidak membebani para calon jemaah saat berangkat ke asrama haji. Seluruh barang bawaan tersebut sebelumnya telah diisi para jemaah di rumah masing-masing sebelum akhirnya dikumpulkan kembali ke panitia. Barang dan barang bawaan kita via atau melalui ekspedisi kapal laut yang rencananya insya Allah kita akan berangkatkan pada tanggal 7 dan tiba di Makassar tanggal 8 Juni 2023. Sementara Kasih Haji dan Umrah Kemenak Bau-Bau Halking mengungkapkan jumlah koper jemaah sebanyak jemaah yang akan berangkat disebutkan ada 330 koper yang dikirim terdiri dari 165 ukuran besar dan 160 lainnya ukuran kecil. Dijelaskan saat pulang melaksanakan ibadah haji nanti, barang bawaan penumpang juga bakal dipulangkan lewat jalur laut. Kebutuhannya kan mereka yang isi semua. Jadi awalnya diambil kofornya, setelah dia isi, habis itu kasih kembali ke kantor. Nah, kemarin sudah kembali ke kantor, sorenya diangkut ekspedisi. Jadi jamaah itu sudah santai toh, tidak terbebani lagi dengan pakaiannya, mengangkat kofornya apa semua. Lanjut Halkin, para jemaah asal Bau-Bau terdiri dari 50% lanjut usia atau lansia. Hingga saat ini para CJH masih terpantau sehat sebelum akhirnya mengikuti pelepasan haji di rumah jabatan wali kota Jumat 9 Juni nanti. Para tamu Allah tersebut akan berangkat pada 11 Juni lewat 3 kali penerbangan di Bandara Betuambari. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau menggagas pembuatan taman anak di ruang publik sebagai salah satu persyaratan menjadikan Bau-Bau sebagai kota layak anak. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Jadi DP3 insya Allah kita akan menggagas Taman Anak di Kota Mara. Karena itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggagas pembuatan Taman Anak di ruang publik sebagai salah satu prasyarat menjadikan Bau-Bau sebagai kota layak anak. Kepala DP3A Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan pembuatan Taman Anak tersebut direncanakan tahun ini berlokasi di ruang publik Kota Mara. Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan salah satu bank daerah untuk dukungan pembuatan taman anak melalui program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi DP3 insya Allah kita akan menggagas Taman Anak di Kota Mara karena itu adalah merupakan salah satu prasyarat dari kota layak anak. Kami sebagai instansi yang teknis yang notabene adalah instansi yang mengurusi anak dan perempuan, kita sudah melihat ada peluang di Kota Mara untuk kita buatkan taman dan kami sudah juga berkomunikasi pimpinan bank untuk kita bisa dibantu untuk membuat taman yang kami rencanakan ini.
Rahman mengatakan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse telah menyetujui rencana tersebut sebab selama ini pihaknya melihat banyak ruang publik namun belum memiliki taman anak yang benar-benar nyaman. Saya juga sudah berkomunikasi juga dengan PU, tinggal kita melihat kira-kira di mana tempat yang layak di Kota Mara itu untuk ruang tempat taman bermain anak. Rahman berharap pembuatan taman anak dapat terwujud tahun ini sehingga ruang publik bukan hanya menjadi tempat orang dewasa tetapi juga anak bisa merasakan kenyamanan dengan adanya taman anak yang dilengkapi fasilitas bermain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, laporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ke berita lainnya. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse menyebutkan kebutuhan masyarakat akan model pendidikan sekolah agama makin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya peminat ketika pendaftaran dibuka bahkan melebihi kuota daya tampung sekolah. Selengkapnya informasi kali ini kami hadirkan yang merupakan hal tersebut merupakan kebanggaan sekaligus menjadi renungan bersama untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah agama. Hal ini dikatakan Wali Kota saat menghadiri penamatan siswa-siswi Min 1 Bau-Bau yang dirangkaikan dengan khataman Al-Quran Hafiz Juz 30 dan wisuda santri tahun pelajaran 2022-2023 di Aula Min 1 Bau-Bau pada Rabu 7 Juni 2023. Menurut Wali Kota, salah satu faktor yang menjadi pemicu orang tua untuk menitipkan anaknya di sekolah agama karena diyakini mampu membentuk dan mensinergiskan pengetahuan umum dengan agama yang berimplikasi pada pembentukan karakter anak yang bermoralitas tinggi. Berita yang terakhir, memiliki potensi besar di sektor konstruksi dan manufaktur, perdagangan, jasa, dan pariwisata, Pemkot Bau-Bau optimis capai target nilai investasi di tahun 2023. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Dan kita optimis target realisasi investasi yang diberikan pemerintah Provinsi kepada Kota Bau-Bau di tahun ini akan tercapai. Target nilai investasi Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI tahun 2023 adalah sebesar 1.400 triliun rupiah. Dari target tersebut, Kota Bau-Bau kebagian target investasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 325 miliar rupiah yang juga harus dicapai hingga tutup tahun ini. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse menyebutkan pihaknya optimis akan mencapai target tahunan tersebut. Hal itu berdasarkan pada laporan kinerja penanaman modal LKPM triwulan 1 sampai dengan 5 Juni 2023 yang mana realisasi investasi Kota Bau-Bau telah mencapai 79,21 miliar rupiah. Capaian ini terbilang meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya membekukan 60,83 miliar rupiah. Semoga ke depannya dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota sendiri, dan dunia usaha tentunya, mulai dari UMKM hingga perusahaan-perusahaan besar dan semua stakeholder akan lebih meningkat lagi. Dan kita optimis target realisasi investasi yang diberikan pemerintah provinsi kepada Kota Bau-Bau di tahun ini akan tercapai. Capaian nilai investasi ini mendapat apresiasi dari Kementerian Investasi BKPM RI melalui Direktur Pelayanan Perizinan Sektor Non-Industri Edi Junaidi yang melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau menghadiri Forum Investasi Kota Bau-Bau tahun 2023 kemarin. Tapi jangan senang dulu, mungkin bisa jadi karena targetnya kekecilan, gitu. Tahun depan kita tambah lagi. Paling tidak ini menunjukkan bahwa kinerja PTSP dan seluruh jajarannya, saya tidak mengadakan hanya dinas PTSP, tapi dan seluruh jajarannya itu sudah bekerja. Nah, tinggal ini bagaimana dalam sisa waktu 9 bulan ke depan ini bisa terus dipacu sehingga target 325 miliar ini bisa tercapai.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kota Bau-Bau Suarmawati menyebutkan tidak sulit untuk mencapai target tersebut dikarenakan Bau-Bau memiliki banyak potensi, diantaranya dari sektor konstruksi dan manufaktur, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang merupakan sektor potensi investasi terbesar RUPM Kota Bau-Bau di tahun 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Barang bawaan calon jemaah haji Kota Bau-Bau mulai dikirim ke embarkasi Makassar melalui jalur laut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau menggagas pembuatan taman anak di ruang publik sebagai salah satu persyaratan menjadikan Bau-Bau sebagai kota layak anak. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.